Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk hadir mengikuti Zoom pada siang hari ini. Dan maaf juga karena ada kebisingan suara karena di sini di Stimik jaringannya agak jelek, jadi saya cari jaringan di depan sini. Dan saya sangat berterima kasih kepada Sekretaris Pusat Forum BEM Stimik, Mas Abdul Wahid Ahyar, yang telah mengajak saya untuk mengadakan diskusi publik ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Pres kita Abdul Aziz. Sebelum itu, saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta karunia-Nya pada siang hari ini, kepada yang terhormat narasumber kita, dan kepada teman-teman lainnya. Semoga kita selalu senantiasa diberikan nikmat kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum itu, tak baik bila saya belum perkenalkan nama saya, di mana ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, biar sayang. Perkenalkan, nama saya Andini Putri, biasa dipanggil Dini. Saya merupakan mahasiswi dari kampus Timik Tidore Mandiri yang beranjak memasuki semester 5 dengan jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan dialog publik siang hari ini, dengan tema yang berjudul Peduli Privasi Data di Era Big Data. Langsung saja, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Said Debahta, Eskom Mkom. Beliau adalah salah satu dosen Tidore mengajar jaringan komputer. Halo Pak, apa kabar? Baik. Dan untuk narasumber kita yang kedua ada Kak Abdul Wahid Aherudin. Kak Wahid ini adalah Sekretaris Pusat Forum BEM Stimik Indonesia. Wah, hebat bukan? Halo. Halo. Untuk pemateri sisi pertama yang akan dijelaskan oleh Pak Wahid, Pak Said. Bersama namanya. Iya, bersama. Akan dijelaskan oleh Pak Said. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan setelah itu akan dilanjutkan oleh pemateri kita yang kedua, yaitu Kak Wahid. Dan dilanjutkan juga dengan sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada Pak Said untuk menjelaskan materi pada siang hari ini. Kepada Bapak, saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen dulu ya. Baik, gimana kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Halo? Halo. Iya Pak, ya Pak. Iya Pak, kelihatan Pak. Baik.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjalankan tugas saya pada hari ini. Kemudian saya ingin ucapkan terima kasih kepada ketua sekretaris BEM STIMIK seluruh Indonesia, dan kemudian ucapan terima kasih juga kepada panitia yang sudah meluangkan waktunya dan tenaganya sehingga terselenggaranya acara kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas atau mendiskusikan soal topik yang menurut saya sangat bagus sekali, yaitu peduli privasi data di era big data. Sebelumnya saya mohon maaf nih karena suaranya lagi bermasalah, agak batuk-batuk sedikit. Jadi topik kita pada hari ini adalah peduli privasi data di era big data. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasannya, mungkin saya akan perlihatkan terlebih dahulu topik sub-sub pembahasan yang nanti akan kita bahas beberapa menit kemudian, 30 menit tadi kata moderatornya. Jadi mungkin pertama saya akan jelaskan sedikit tentang data. Kemudian setelah itu saya masuk ke penjelasan tentang big data. Lalu dari penjelasan tersebut kita akan lihat apa ancaman-ancaman privasi data berhubungan dengan big data. Kemudian terakhir saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu privasi data dan bagaimana cara menjaga privasi data, karena di era sekarang ini sangat rentan sekali. Kalau kita perhatikan di media-media itu sangat sering diberitakan bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan data. Baik, saya akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu dengan pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan di awal, yaitu apa itu data. Nah, kata data adalah sebuah kata yang sudah umum, yang sudah sering kita dengar dan sudah sering juga kita gunakan. Namun khusus untuk topik kita pada hari ini, saya ingin menjelaskan kata data ini dengan kata informasi, karena ada perbedaan dari kedua kata tersebut dan kadang kita menggunakannya itu secara terbolak-balik. Ada yang menggunakan kata informasi yang maksudnya itu untuk data, dan kadang sebaliknya. Jadi kita akan paham bahwa ternyata data itu berbeda dengan informasi. Lalu apa itu data? Data adalah fakta tentang sesuatu yang dapat dikumpulkan dan diolah menjadi informasi. Biasanya data itu bisa berupa teks, gambar, atau suara. Jadi kalau kita lihat di diagram di gambar ini, data itu setelah dikumpulkan belum bisa disebut sebagai informasi, kecuali harus melalui proses pengolahan yang kemudian dari hasil olahan tersebut disebut sebagai informasi. Jadi kata data berbeda dengan informasi. Data adalah fakta yang masih perlu diolah, sementara informasi adalah hasil dari olahan data tersebut. Nah, mungkin agar lebih memperdalam pembahasan tentang data dan perbedaan tentang data dan informasi ini, saya akan perlihatkan sebuah
contoh kasus yang mudah-mudahan dari situ kita bisa memahami perbedaan antara data dan informasi. Mohon maaf, ini sudah kelihatan atau belum ya file Excel-nya? Sudah Pak, kelihatan. Sudah ya. Baik. Baik. Jadi ini adalah ini ada sebuah file Excel yang dimana di dalam file ini ada data dan ada informasi. Nah, tujuan saya menjelaskan yang mana yang data dan yang mana informasi. Jadi file ini adalah file yang saya buat untuk perkuliahan saya. Jadi ada absen, tugas, mid, final, kemudian ada informasi di terakhirnya. Informasinya ini berupa grafik seperti ini. Nah, jadi kalau kembali ke definisi yang kita jelaskan sebelumnya bahwa data itu adalah sesuatu yang perlu diolah, maka yang H ini adalah datanya. Jadi setiap pertemuan saya harus menginputkan H untuk hadir, saya harus menginputkan A untuk yang alfa dan I untuk yang izin. Jadi semua data ini adalah data inputan. Yang tidak diinput, yang diproses oleh komputer adalah data yang ini. Jadi data yang ini itu adalah hasil dari data, maksud saya informasi ini, yang ini adalah hasil olahan dari data yang di sebelah kiri ini. Nah, jadi antara data dan informasi itu walaupun kelihatannya sama-sama teks, tapi keduanya berbeda karena data adalah inputan dan informasi itu adalah output. Misalnya juga kita lihat grafik ini. Jadi grafik ini adalah grafik yang dibuat berdasarkan data absen, data tugas, data mid, dan data final. Jadi dari keempat data tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa setiap mahasiswa itu berbeda-beda karakteristiknya. Misalnya Susan kehadirannya itu tinggi. Ini informasi yang kita dapatkan dari data yang 4 tersebut. Kehadirannya tinggi, tugasnya tinggi, tapi nilai UTS dan nilai UAS-nya itu rendah. Nah, jadi dari data baru kemudian kita dapatkan informasi. Jadi sekali lagi, data adalah fakta. Maaf, saya kembali ke slide. Sudah kembali ke slide ya? Sudah Pak. Baik, jadi data adalah fakta tentang sesuatu yang dapat dikumpulkan, diolah menjadi informasi yang biasanya itu data bisa berupa teks, gambar, atau suara. Jadi data adalah inputan, diproses, kemudian keluar hasilnya, itulah yang disebut sebagai informasi. Nah, namun untuk atau topik kita pada hari ini, kita akan membahas tentang data-data yang setiap hari tanpa sadar kita buat di internet. Jadi tema kita pada hari ini peduli privasi data di era big data. Yang kita maksud adalah data-data kita yang kita buat di internet. Mohon maaf. Baik, jadi data yang kita buat di internet itu biasanya pada saat kita browsing, pada saat kita nonton di YouTube, atau pada saat kita menggunakan Facebook, pada saat kita bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, itu ada data yang dibuat. Walaupun tanpa sadar tidak kita ketahui, semua aktivitas kita itu tercatat di internet. Baik, sekarang kita masuk ke big data. Jadi seperti namanya, big data adalah data yang sangat besar. Jadi
data yang sangat besar ini tidak bisa diolah atau diproses dengan cara yang konvensional, maksudnya tidak bisa diolah menggunakan aplikasi-aplikasi yang sering kita lihat seperti Excel, MySQL, kemudian apalagi SPSS dan seterusnya. Nah, big data sama seperti teknologi pada umumnya. Jadi big data itu memiliki dua sisi, ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Pertama kita akan lihat dulu sisi baiknya. Jadi big data bicara, kalau kita bicara soal sisi baiknya, saya yakin bahwa kita semua di sini pernah menggunakan layanan Google, 3 layanan Google ini. Jadi yang pertama adalah Google Translate, kemudian ada Google Docs, kemudian ada Google Maps. 3 layanan ini adalah 3 layanan yang bergantung pada big data. Nah, jadi misalnya Google Translate. Saya ingat waktu pertama kali menggunakan Google Translate sekitaran di tahun 2008 sampai 2013, hasil terjemahan dari Google Translate itu masih sangat buruk sekali, tidak sama seperti yang sekarang. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Karena kita tahu bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu berbeda susunan katanya. Jadi bahkan ada kata-kata yang ada di bahasa Inggris tidak ada di bahasa Indonesia. Misalnya kata see itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Ada, tapi cuman satu. Kalau bahasa Inggris she dan he itu berbeda. Dia, tapi dia laki-laki dan dia perempuan. Nah, sehingga pada tahun itu 2018 sampai 2013 Google Translate itu masih sulit sekali menerjemahkan kalimat. Kalau kita menerjemahkan kata itu sudah cukup bagus, tapi kalau menerjemahkan kalimat itu masih buruk hasil dari terjemahannya. Nah, alasannya karena pada saat itu Google Translate, maksudnya Google Translate itu belum memiliki cukup data yang bisa dijadikan, yang bisa diolah menjadi informasi atau menjadi pengetahuan dalam rangka menerjemahkan kalimat yang diinputkan di kotak penerjemahan yang ada di Google Translate. Dan bahkan mungkin sampai saat ini masih terus diperbaiki kualitas dari keakuratan hasil terjemahan Google Translate, dan caranya adalah dengan menggunakan big data dan machine learning. Jadi ada dua teknologi di sini, machine learning dan big data. Nah, mungkin selanjutnya contoh yang kedua adalah Google Maps. Google Maps juga menggunakan layanan Google Maps juga menggunakan big data sebagai sumber dari informasinya. Jadi data yang ada di Google Maps itu diberikan kepada data yang ada di Google Maps ketika kita mencari misalnya rute dari di sini saya masukkan dari Pampang ke Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar, secara otomatis Google Maps memberitahukan bahwa rutenya itu ditempuh dalam waktu 22,9 km dengan waktu tempuhnya itu 40 menit. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya Google bisa memahami semua ini? Ini kalau misalnya saya ganti di bagian sini, waktunya berbeda, bukan waktu sekarang, karena yang ini berangkat sekarang. Misalnya saya ganti di waktu-waktu pagi, di mana orang berangkat kerja, maka waktu tempuhnya juga ini nanti akan berubah. Karena Google begitu pintarnya bisa mengetahui bahwa di waktu pagi itu sering terjadi kemacetan.
Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya Google bisa memprediksi hal tersebut? Karena Google memiliki, mohon maaf, karena Google memiliki basis data tentang kemacetan-kemacetan yang terjadi setiap detik, setiap hari di jalan-jalan raya yang ada di Kota Makassar. Jadi dua contoh ini adalah dua layanan ini adalah contoh dari penggunaan big data, teknologi big data. Baik, saya masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu big data dan ancaman privasi data. Ini adalah topik kita pada hari ini, yaitu mengenai privasi data. Jadi setiap hari, setiap menit, setiap detik kita itu terhubung dengan internet. Jadi seluruh aktivitas kita, entah kita sadar atau tidak sadar, itu secara otomatis tercatat dan disimpan oleh Google sebagai big data. Contohnya yang Google Maps yang sebelumnya saya jelaskan, itu walaupun kita tidak menginput, kita tidak merasa menginput data kemacetan, tapi saking pintarnya Google, dia bisa mengetahui kecepatan kita di jalan, dan kecepatan kita itu yang nanti dikirim oleh handphone kita secara otomatis ke tempat penyimpanan datanya Google untuk dijadikan sebagai data. Jadi secara otomatis dilakukan tanpa kita mengklik apapun, cuman dengan berbekal kita mengaktifkan GPS, proses pencatatan kemacetan itu dilakukan secara otomatis oleh ponsel kita, oleh Google. Nah, jadi seluruh aktivitas kita itu dicatat dan disimpan di internet sebagai big data. Karena bukan cuman kita yang ada di Tidore, bukan cuman kita yang ada di Makassar, hampir seluruh dunia itu dicatat aktivitasnya. Jadi seluruh aktivitas kita yang dicatat itu, misalnya ribuan kata kunci yang kita ketikkan di mesin pencari Google, atau mungkin ketika kita mencari di Facebook, itu adalah data yang nanti dijadikan untuk mengetahui apa yang kita pikirkan. Jadi biasanya kan kita lihat di Facebook itu kan ditulis itu apa yang kita pikirkan. Jadi kata kunci yang kita masukkan itu adalah gambaran dari apa yang kita pikirkan sebenarnya. Dan tanpa kita sadari, ketika kita masukkan kata kunci di mesin pencari Google, itu secara otomatis akan terekam. Begitu juga dengan puluhan bahkan mungkin ratusan video yang kita tonton di media YouTube atau mungkin juga di Facebook. Itu adalah data yang nanti akan kalau diolah menjadi informasi tentang apa yang kita sukai, apa ketertarikan kita. Jadi video yang kita tonton biasanya dengan like, video yang kita tonton biasanya dengan dislike, video yang kita tonton biasanya kita sering mengulang di bagian-bagian tertentu. Hal tersebut yang nanti dicatat oleh Google, dan itu menjadi pengetahuan bagi Google bahwa oh ternyata kita ketertarikannya seperti ini dan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, Google juga bisa tahu kita dari GPS, dan bahkan mungkin walaupun tidak pakai GPS, dengan nomor email itu sudah bisa diketahui kita tinggalnya di mana. Jadi semua yang saya sebutkan tadi, dari kata kunci yang kita masukkan di Google, kemudian video yang kita tonton di Google, di YouTube maupun di Facebook, itu adalah dan GPS dan nomor email kita, itu adalah fakta atau data tentang kita. Fakta atau data tentang kita yang secara tidak sadar itu sudah dicatat oleh Google. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apa bahayanya? Nah, bahaya yang pertama yaitu penjualan data pribadi. Jadi
waktu awal menggunakan Facebook, saya sempat kepikiran, dan mungkin juga teman-teman di sini mungkin sempat kepikiran, bagaimana bisa layanan sebagus Facebook yang kita bisa gunakan untuk video call, kemudian kita bisa gunakan untuk chatting, posting tulisan dan seterusnya, itu diberikan secara gratis oleh Facebook dan kita bisa gunakan selamanya. Nah, dari situ muncul juga pertanyaan, dari pertanyaan tersebut muncul juga pertanyaan, lalu bagaimana caranya sebenarnya Facebook itu mendapatkan keuntungan dari layanannya. Nah, sekarang mungkin ini adalah salah satu, saya baru tahu bahwa mungkin ini adalah salah satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya waktu awal-awal menggunakan Facebook. Jadi mungkin saja data kita itu digunakan untuk dijual, jadi penjualan data pribadi penggunanya. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan Facebook itu tidak gratis, karena layanan yang kita rasakan gratis itu dibayar dengan data kita. Nah, saya baru tahu bahwa ternyata beberapa hari yang lalu dari sebuah video yang saya tonton, bahwa ternyata data yang menurut kita itu tidak punya apa-apanya di seluruh dunia sekarang sudah mulai memahami bahwa ternyata data itu adalah the new oil. Maksudnya data itu adalah sesuatu yang berharga, bahkan mungkin lebih berharga dari minyak. Nah, dan ini pernah disampaikan oleh Presiden kita Joko Widodo di pidato kenegaraannya, di mana beliau mengatakan bahwa data merupakan sesuatu kekayaan baru yang bahkan lebih berharga dari minyak. Jadi ancaman yang pertama adalah penjualan data pribadi. Nah, di sini ada sebuah video yang ingin saya putarkan supaya tidak terkesan bahwa saya mengarang-ngarang. Kalau tidak kedengaran suaranya, tolong diinfokan ya. China's health commission is warning the ability of the deadly coronavirus to spread is getting stronger. Suaranya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Iya Pak, dengar Pak. Untuk rapat pelaku sekolah. China's health commission is warning the ability of the deadly coronavirus. The ability of the deadly coronavirus to spread. Baik, itu adalah video pendek dari telusuran narasi yang dibuat. Tapi ini ada video panjangnya, yang tadi itu video pendeknya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau tahu lebih dalam, karena di video yang tadi tidak disebutkan bahwa data itu dijual ke pihak ketiga. Namun di video panjangnya itu dijelaskan secara detail dijual ke siapa. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik bisa di search di YouTube soal
penjualan data yang dilakukan oleh aplikasi-aplikasi edukasi di Indonesia. Baik, kemudian kita masuk ke bahaya yang kedua atau ancaman yang kedua dari big data. Ancaman yang kedua ini adalah rekayasa opini publik. Jadi kita tahu bahwa setiap aktivitas kita itu tercatat di internet dan disimpan sebagai big data. Dan yang jelasnya kalau setiap data kita tersimpan, setiap kita mengetik di Google disimpan, setiap kita menonton video disimpan, maka secara tidak kita sadari itu sebenarnya pemilik dari big data tersebut bisa mengetahui apa yang kita pikirkan, kemudian apa yang kita sukai dan apa yang tidak kita sukai. Nah, karena pemilik dari big data tersebut bisa mengetahui sebenarnya pemiliknya adalah kita, tapi karena kita setornya ke Google, ke Facebook, maka itu bukan menjadi milik kita sebenarnya. Jadi karena pemiliknya itu mengetahui emosional kita, maka dari informasi yang didapatkan kita bisa dipengaruhi ke hal-hal yang sesuai dengan keinginan dari pembuat layanannya. Misalnya saja di tahun 2016 kalau saya tidak salah, ketika pemilihan di Amerika Serikat antara Donald Trump dan Hillary Clinton, itu terjadi rekayasa opini publik di mana ada sekitar 87 juta data pribadi pengguna Facebook orang Amerika diambil oleh sebuah lembaga namanya itu Cambridge Analytica, yang tugasnya adalah menganalisis data tersebut dan digunakan oleh Donald Trump sebagai bahan kampanyenya. Jadi kita mungkin tidak menyadari, tapi hal-hal seperti ini mungkin juga pernah terjadi di Indonesia. Bahkan mungkin yang terakhir kita lihat ada salah satu dari pejabat negara yang mencoba menggunakan teknik tersebut, tapi kelihatannya gagal, yaitu dengan mengandalkan bahwa data yang didapatkan itu adalah dari big data dan mencoba mempengaruhi kita bahwa masyarakat Indonesia itu masih bla bla bla. Kita semua tahu dengan berita tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu apa itu privasi data sebenarnya. Nah, privasi data itu adalah pernyataan seseorang atau sekelompok orang atau sebuah institusi yang menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh apa data tentang mereka disampaikan ke pihak yang lain. Jadi sebenarnya bukan berarti bahwa ketika kita menggunakan, bukan berarti bahwa kita tidak boleh menggunakan Facebook atau kita tidak boleh menggunakan Google sebenarnya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika data kita diberikan kepada Google dan kepada Facebook, Google dan Facebook seharusnya memiliki aturan agar tidak memberikan data tersebut kepada pihak ketiga dengan tanpa seizin dari pemilik datanya, yaitu kita. Karena sebenarnya walaupun datanya kita tersimpan di servernya Google dan Facebook, tetap saja itu adalah data kita. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari privasi kita. Nama, bagaimana, apa ketertarikan kita, apa yang tidak kita sukai, itu adalah bagian dari privasi kita. Jadi tugasnya Facebook sama tugasnya Google adalah melindungi data tersebut. Jadi privasi data itu adalah pernyataan seseorang, sekelompok orang, atau sebuah institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh apa data tentang mereka disampaikan ke pihak lain. Jadi
kita mungkin berpikir bahwa privasi data itu cuma sebatas nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Tidak. Privasi data itu luas sekali. Jadi semua data yang berhubungan dengan kita, semua fakta yang berhubungan dengan kita yang bisa diolah itu adalah data. Termasuk tadi seperti kita sering kemana, apa yang kita suka tonton, itu adalah data privasi kita. Dan kita yang berhak menentukan kepada siapa dan bagaimana data tersebut digunakan. Kemudian ini yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga privasi data. Yang pertama, agar kita bisa menjaga privasi data adalah kita tidak mungkin menuntut sendiri Facebook dan Google. Kita tidak bisa karena kita tidak punya kemampuan. Maka yang bisa kita lakukan adalah mendesak pemerintah dan anggota dewan untuk menyegerakan pengesahan undang-undang perlindungan data pribadi. Karena setahu saya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi itu sudah ada dan sudah dirancang, namun belum disahkan sampai sekarang. Atau mungkin yang kedua, kalau memang kita tidak bisa melakukan hal tersebut, kita bisa melakukan hal kedua, yaitu menjaga privasi data kita. Jadi mungkin ini sekaligus mengakhiri materi saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita bisa menjaga data pribadi kita. Jadi di Google akun kita, khusus untuk akun Google ya, saya kurang tahu pasti kalau untuk akun Facebook. Kita bisa klik di sini, kemudian kita bisa klik kelola akun Google Anda. Kemudian nanti kita bisa klik di data dan privasi. Ini kelihatan di layar ya. Iya Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Kita bisa klik di data dan privasi, kemudian kita masuk ke setelan history. Nah, di setelan history kita bisa memilih aktifkan atau menonaktifkan data tersebut. Jadi kita bisa memilih nonaktifkan kalau kita mau, seperti ini, agar supaya aktivitas kita, apa yang kita ketikkan di Google itu tidak tercatat dan tidak disimpan. Nah, atau kalau misalnya ada teman-teman juga yang mungkin belum yakin bahwa datanya itu tercatat, coba saja diklik bagian ini. Bagian ini ya, kelola semua aktivitas web. Kemudian dilihat apa yang saya lakukan hari ini. Jadi misalnya hari ini saya mengunjungi tampilan presenter privasi data, atau saya mencari akhir zaman, angkatan bersenjata, dan seterusnya. Dan semuanya itu tercatat. Jadi kalau kita tidak nonaktifkan, maka semua aktivitas kita yang ada di internet itu dicatat oleh Google dan digunakan, dicatat oleh Google, disimpan sebagai big data, dan nanti akan digunakan ke depannya. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya kalau ada yang kurang, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dipandu oleh moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemateri yang telah disampaikan tadi. Untuk itu, apakah teman-teman akan memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan, saran, kritik? Apakah Wahid akan memberikan pertanyaan? Saya tanya. Atau langsung lanjut saja.
nanti sesi tanya. Tapi Pak, saya ada pertanyaan. Oh, boleh, moderator silakan. Begini Pak, bagaimana tentang tanggapan Bapak mengenai data kita yang sudah diawasi oleh Kominfo? Yang sudah Seperti diapa? WA, Maaf, yang sudah diawasi, data kita yang sudah diawasi oleh Kominfo. Kominfo. Iya, karena sekarang Langsung lagi dijawab atau bagaimana? langsung jawab aja Pak. Baik. Oke, saya baru tahu kalau Kominfo juga mengumpulkan data-data kita. Eh, karena setahu saya Kominfo itu belum sampai setingkat seperti Google dan Facebook yang bisa mengumpulkan eh, data data kita yang data aktivitas kita di internet yang bisa nanti dijadikan sebagai big data untuk di profiling atau dikelola lagi menjadi informasi. Setahu saya Kominfo sekarang baru bisa mungkin membaca traffic, monitoring Iya. situs-situs yang mau diblokir, itu juga tidak bisa diblokir langsung oleh Kominfo karena dia harus menyerahkan situs-situs tersebut ke internet service provider untuk memblokirnya, bukan di Kominfo-nya. Jadi operatornya itu ada di internet service provider. Mungkin itu yang saya ketahui. Kalau ada mungkin tambahan dari Saudara Abdul Wahid. Ya, saya Pak. Kayaknya nanti saya di akhir Kak, karena belum ada jauh materi saya sampaikan. Oke. Siap. Ada lagi pertanyaan? Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, maka pemateri kita yang kedua, saya langsung saja menyerahkan kepada Kak Wahid. Kepada Kak Wahid, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator yang cantik, yang anggun, yang cerdas. Alhamdulillah, makasih. Andini Putri ya, Iya. yang telah memberikan kesempatan pada saya juga di sini menjadi moderator untuk bagaimana kegiatan pada siang hari ini. Alhamdulillah bisa kita laksanakan meskipun ada beberapa kendala, termasuk salah satunya peserta kita pada siang hari ini. Saya melihat ini kurang, namun antusias kita untuk melaksanakan kegiatan ini alhamdulillah bisa berjalan dengan hikmat dan lancar. Juga saya sampaikan banyak terima kasih kepada Pres Abdul Aziz yang telah merealisasikan kegiatan kolaborasi antara Forum BEM STIMIK se-Indonesia dengan BEM STIMIK Tidore Mandiri Maluku, sehingga alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Juga saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Said Bakhta, Mkom, yang pada siang hari ini juga telah memberikan kita banyak ilmu, informasi, edukasi yang saya melihat ini sangat bermanfaat bagi kita, karena sekarang ini kita sedang dituntut untuk menuju era digital, era digitalisasi. Jadi dibutuhkan sekali bagaimana kita bisa peduli tentang privasi data kita di era big data ini, seperti judul yang kita sama-sama buat. Judul ini sangat menarik. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Abdul Wahid Akhyarudin, selaku Sekretaris Pusat Forum BEM STIMIK se-Indonesia, yang mana Forum BEM STIMIK se-Indonesia ini kita telah bentuk pada November tahun 2021, yang diinisiasi oleh kampus STIMIK se-Indonesia. Saat itu berkisar 40-an lebih kampus BEM STIMIK se-Indonesia.
juga termasuk BEM STIMIK Tidore Mandiri. Maluku juga hadir presmanya yang saat itu, yaitu presmanya Reza, hadir juga untuk membentuk forum ini. Yang mana forum ini tujuannya bagaimana kita sebagai kampus teknologi juga bahasnya mengenai teknologi, isu-isu teknologi, sehingga nanti kita juga bisa mengabdi kepada negara di bidang teknologi. Dengan adanya forum-forum seperti ini, kita bisa mengadakan kolaborasi-kolaborasi. Dari saya mungkin untuk membawakan materi ini tidak cukup panjang, karena tadi sudah cukup banyak materi yang disampaikan oleh Bapak dosen. Hanya saya di sini lebih ke arah isu-isu mengenai privasi data. Kemudian juga nanti saya akan juga tambahkan mengenai cara-cara bagaimana data kita bisa aman. Yang sebenarnya memang kalau kita melihat data kita itu ya kalau sudah kita berselancar di internet itu sudah tidak aman lagi. Hanya ada tips-tips, ada cara-cara yang bisa membantu kita untuk menjaga data kita agar tidak kebocoran, agar tidak diambil oleh orang lain, kemudian disalahgunakan oleh mungkin di situ hacker ataupun juga mungkin orang-orang yang di situ mengerti tentang teknologi. Adapun yang ingin saya sampaikan yang pertama terkait mengenai jumlah pengguna internet yang ada di negara Indonesia, yang saya melihat datanya untuk tahun 2022 itu pengguna internet ada sekitar 210 juta orang untuk pengguna internet di Indonesia. Dari total seluruh masyarakat Indonesia 275,77 juta orang. Diambil datanya pertengahan 2022. Jadi menunjukkan hampir berapa persen di Indonesia, kita di Indonesia ini sudah menggunakan fasilitas internet berselancar dengan dunia maya. Hanya beberapa persen saja lagi, terutama di tempat-tempat yang tidak memungkinkan fasilitas internet, itu yang mungkin belum sampai ke sana untuk teknologinya. Dengan adanya pengguna internet Indonesia yang sangat banyak ini, pasti memungkinkan bagaimana kita bisa menjaga privasi data kita masing-masing. Ada beberapa tips-tips yang bisa saya infokan mengenai tips-tips untuk privasi data kita. Yang pertama, kita kalau membuat akun itu kita harus buat akun dua. Satu untuk akun pribadi, yang mana akun pribadi itu semuanya lengkap, data-datanya sesuai dengan data kita, dari nama, kemudian juga tanggal lahir dan lain sebagainya, hingga nomor HP pun juga pribadi. Artinya apa? Artinya kalau umpama ini akun kita, kita sudah buat secara pribadi ini, bagaimana akun ini, nama email, kemudian nomor HP yang terkoneksi dengan akun email kita itu tidak diketahui oleh orang lain. Cukup kita saja yang tahu. Kemudian yang berikutnya yaitu akun bisnis. Nah, akun bisnis ini biasanya kan akun-akun abal-abal atau akun pencari internet. Nah, ini ya terserah saja kita buat. Tapi kita buatkan juga nomor yang bisa terintegrasi dengan akun tersebut. Jadi kalau kita punya dua akun pribadi dan akun bisnis, ini kita bisa melihat kalau umpama sifatnya seperti pribadi, seperti umpama kalau kita mendaftar pelatihan di Digital Kominfo, kemudian daftar kartu prakerja, itu kan pasti menggunakan data-data pribadi. Akun pribadi kita yang kita daftar di situ, karena memang di situ insya Allah menjamin lah. Seperti kayak juga kita mau masuk di aplikasi Peduli Lindungi atau websitenya, kemudian di situ kan kita masukkan nomor kita, nanti kita bisa akan download sertifikat vaksin dan lain sebagainya. Itu menggunakan
akun pribadi kita. Tapi kalau akun bisnis, nah akun bisnis ini kita gunakan seperti kayak belajar online seperti ini, eh, dengan apa, Google Meet ya kan, Google Meet atau dengan Zoom. Kemudian juga eh, kalau umpama kita mau download aplikasi, nah di sini juga perlu kita melihat website yang aman itu biasanya ada gemboknya, ada gembok begitu, kemudian ada tulisan HTTPS-nya. Jadi kalau HTTPS itu S-nya itu secure SSL, artinya aman, data kita aman karena sudah terenkripsi di situ, sudah aman. Jadi website-website yang ada gemboknya, kemudian ada S-nya HTTPS itu insya Allah sudah aman. Kemudian juga pada saat mendownload aplikasi kita harus perhatikan juga ini aplikasi seperti kayak aplikasi kerekan ini bahaya. Di situ pasti ada malware-nya, ada virusnya, yang mana di situ kalau kita tidak antisipasi pada saat kita download kemudian kita install, nah itu bisa dia mengambil datanya. Seperti saya pernah kejadian, tapi syukurnya di komputer itu memang akun pribadi saya tidak masukkan. Kemudian ya banyaklah data-data juga, tapi data-data ini data-data kantor. Saya download aplikasi saat itu, aplikasi editing video. Saya install, kemudian pada saat pakai cracknya itu tiba-tiba langsung menenkripsi. Dienkripsi titik bora. Jadi semua file-file yang di dalam komputer itu mulai dari foto, dokumen itu dienkripsi menjadi titik bora. Sebenarnya banyak, bukan hanya bora, ada enkripsi yang lain. Kemudian di situ ada di dalam file itu ada notepad, saya buka, itu tulisannya bahasa Inggris, kemudian saya translate. Pada saat saya sudah translate, saya lihat artinya itu kalau ingin datanya kembali, silakan kirim uang, saat itu berapa ya, 10 jutaan, agak banyak juga, baru katanya datanya akan dikembalikan. Nah, kemudian saya cobalah cari cara bagaimana mengembalikannya, dan cuma beberapa saja yang kembali, itu pun foto-foto, dan kembalinya tidak sempurna. Ada aplikasi untuk cara mengembalikannya. Tapi yang lebih ini, itu filenya malah jadi rusak. Filenya malah jadi rusak semua. Jadi ya, mau tidak mau harus install ulang. Nah, ternyata bukan hanya itu saja. Termasuk akun-akun kita yang kita save passwordnya ke dalam Google Chrome atau browser lain, itu juga akan diambil. Nah, itu. Jadi kita harus hati-hati. Mulai dari pada saat kita masuk ke situs-situs, kita harus perhatikan ini situsnya ada secure-nya atau enggak. Kemudian aplikasi yang kita download, kita install juga kita harus perhatikan. Ya kalau bisa, ya mungkin ada komputer khusus untuk kegiatan-kegiatan yang pribadi-pribadi, yang privasi betul, seperti kayak tadi kan pelatihan-pelatihan yang menggunakan data-data pribadi yang di mana ya itu mungkin sangat bermanfaat juga bagi kita kalau kita ikut, itu kita sediakan juga mungkin laptop sendiri atau HP sendiri khusus itu, kemudian yang khusus komputer satu atau mungkin HP juga kita sediakan yang lainnya. Karena kenapa kalau tidak seperti itu kita campur adukan, jadi itu kalau umpama satu kena akun ini ya semua juga akan kena. Tapi kalau ada antisipasi seperti itu insya Allah aman, insya Allah. Kemudian juga di sini kita juga perlu perhatikan ada namanya link-link phishing. Link-link phishing itu biasanya ada semacam kayak iklan-iklan yang kurang berkenan begitu, kurang berkenan kita lihat. Nah, terus tiba-tiba kita daftar, terus di situ pasti akun kita akan diambil. Karena saya pernah kejadian juga. Ada link phishing, saya daftarkan di situ, saya coba karena menarik, judulnya menarik, saya daftar, terus tiba-tiba akun Facebook saat itu, akun Facebook saya itu diambil oleh link phishing itu. Banyak kejadian juga seperti YouTuber, mungkin kayak YouTuber
Winda Basudara. Nah, itu juga itu katanya akun YouTube-nya diambil. Itu karena install aplikasi. Ada juga yang diambil akun-akun gamenya dari link-link phishing itu. Jadi menunjukkan sebenarnya apa yang sudah kita laksanakan pada siang hari ini sangat edukasi sekali. Bagaimana bisa kita sama-sama menjaga data privasi kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya, di zaman sekarang ini banyak penipuan-penipuan yang mengatasnamakan perusahaan tertentu. Nah, ini juga kita harus hati-hati dalam memberikan data. Seperti saya pernah kejadian saat itu pada sore hari. Jadi saya ditelepon oleh Grid Jakarta, jadi nomornya itu Grid Jakarta. Kemudian dia mengatasnamakan dari BRI. Jadi dia mengataskan dari BRI yang mana dia memberikan tawaran asuransi secara gratis. Nah, di tawaran asuransi secara gratis ini dia meminta data-data kita. Dia seolah-olah itu pada saat telepon dengan kita itu seolah-olah sudah tahu data kita. Padahal dia hanya mengklarifikasi ini begini. Sampai ujung-ujungnya dia minta dia mengatakan sama saya, apa betul Bapak ini, kemudian tanggal lahir saya seperti ini, kemudian alamat saya, dia tahu semua. Kemudian yang terakhir dia ingin nomor NIK saya. Seolah-olah bilang, coba Bapak sebutkan nomor NIK. Di sini sudah ada, hanya kami ingin mengklarifikasi saja. Seperti itu, tapi saya bertahan, saya matikan lagi. Hanya karena bagaimana dia sering ini kan, caranya ini seperti kayak ini, betul-betul admin bank begitu cara bicaranya. Saya sempat matikan, kemudian dia nelpon lagi. Waktu itu saya hanya kasih, karena ini saya kasih SIM. Jadi saya hanya kasih nomor SIM. Tapi saya sudah antisipasi kalau SIM ini kalau ada apa-apa nanti saya bisa ini dengan pihak kepolisian. Kebetulan ada juga kenalan dari pihak kepolisian. Terus saya chat lah pihak kepolisian tersebut. Kalau ada apa-apa nanti saya minta bantu. Kemudian setelah itu nomor yang tadi yang telepon saya lihat, saya cari di Google, saya searching di Google dan memang itu adalah nomor-nomor asuransi. Kemudian setelah itu ternyata 2 minggu setelah itu rekening saya itu ada penarikan uang sekitar Rp150.000. Nah, saya komunikasi sama pihak bank, ternyata itu adalah asuransi. Jadi kalau mau dinonaktifkan kita harus hubungi asuransi itu. Nah ini ada beberapa masalah juga yang saya sampaikan di sini. Jadi saya berikan edukasi di sini mungkin agak ngalor ngidul. Kemudian yang terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 yang mana ini termasuk sebenarnya peraturan yang bagus, yang mana di dalam isinya bahwa setiap PSE, penyelenggara sistem elektronik, lingkup privat mulai dari domestik hingga asing wajib mendaftar kegiatan usahanya sebelum kegiatan tersebut dijalankan di Indonesia. Namun penerapan kebijakan PSE ini mengalami pro dan kontra, ada pro dan kontranya karena semenjak peraturan ini direalisasikan itu beberapa aplikasi seperti PayPal, kemudian juga ada Steam, ada Yahoo, Dota. Nah, ini diblokir oleh Kominfo. Hingga saat itu banyak netizen-netizen yang komen ke Instagram Kominfo, bahkan sempat trending juga di Twitter, yaitu blokir Kominfo. Kalau tidak salah tagarnya seperti itu, blokir Kominfo. Baru kemudian Kominfo memberikan kesempatan lagi 5 hari setelah itu Kominfo akan membuka dan kemudian akan memblokir lagi, dan ternyata sudah tidak diblokir lagi. Nah, sementara kita tahu sendiri aplikasi-aplikasi ini ya banyak manfaatnya untuk masyarakat.
banyak masyarakat yang sudah berpenghasilan karena aplikasi-aplikasi ini, juga sempat ada yang berprestasi di bidang e-sport karena aplikasi ini. Sebenarnya kalau melihat dari peraturan Kominfo ini kan dilaksanakan atau direalisasikan sebelum perusahaan itu beroperasi di Indonesia. Tapi kan perusahaan seperti PayPal, Yahoo, Steam ini kan sudah lama beroperasi di Indonesia dan masyarakat juga sudah banyak yang gunakan. Artinya apa? Menteri Kominfo itu kalau umpama ingin betul-betul merealisasikan peraturan ini harus membuka diskusi secara terbuka kepada anggota-anggota yang terdaftar dalam aplikasi tersebut agar tidak ada masyarakat yang dirugikan. Dan saya pun mungkin juga teman-teman juga pasti mendukung. Jika Kominfo itu ingin memblokir, ya utamakan dulu seperti aplikasi atau situs-situs judi online, pinjaman online ilegal, dan situs-situs film dewasa itu dulu yang diutamakan. Adapun kalau aplikasi seperti yang tadi yang saya jelaskan itu kan banyak manfaatnya, mungkin ya kalau bisa diadakan dulu di diskusi-diskusi terbuka kepada pengguna-pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut. Namun jika memang dari pihak Kominfo di situ melihat aplikasi-aplikasi ini ada indikasi ancaman ruang digital kepada masyarakat, Kominfo pun harus melakukan tindakan tegas. Jika telah diperingati dan tetap membandel, penegakan aturan juga harus dilakukan. Maka di sini perlunya seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak dosen, bahwasanya Kominfo harus segera cepat menginisiasi bersama DPR untuk segera disahkannya RUU PDP ini agar regulasinya jelas. Jika terjadi ada perusahaan teknologi yang menyalahgunakan data pribadi masyarakat, ada sanksi dan supremasi hukum yang bisa menjeratnya. Dan info yang saya baca di internet bahwasanya ya insya Allah DPR itu akan mensahkan undang-undang RDP ini pada bulan Agustus ini, insya Allah, mudah-mudahan. Nah, kalau sudah ada seperti ini, pastikan dari perusahaan-perusahaan teknologi itu ya betul-betul akan ya membuat aplikasinya atau website itu bisa menjadi aman, kemudian juga data-data yang ada yang mereka kelola juga insya Allah bisa akan dijaga dengan baik sehingga tidak ada menyalahgunakan data pribadi. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Dini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dengan penjelasan yang sangat jelas ya teman-teman. Selanjutnya, untuk penyampaian telah disampaikan oleh Kak Wahid, apakah teman-teman sekalian akan memberikan pertanyaan, tanggapan, atau kritik? Mungkin yang lain sudah tidur kali ya. Presiden BEM kemana nih, Presiden BEM? Mungkin Ajis sudah tidur kali. Nah, bagaimana? Jadi Langsung aja kesimpulan terus ditutup. ya banyak simpulkan saja. Nah, baik, untuk penyimpulan pada siang hari ini mengenai tema kita peduli privasi data di era big data. Yang pertama di sini kita sudah mempelajari tentang ulasan tentang data, ulasan tentang big data dan ancaman privasi data, ulasan bagaimana menjaga privasi data, dan ada pula yang telah disampaikan oleh Kak Wahid tadi tentang tips-tips menjaga akun kita agar tetap aman. Nah, untuk itu, demikian dialog publik kita pada siang hari ini. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Dengan itu, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.